Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini, mari kita memperbanyak syukur kita, memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah atas segala nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi, sehingga kita dapat menjumpai banyak sekali nikmat yang kita rasakan hingga detik ini. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah beradanya kita di bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya dalam setahun terdiri dari 12 bulan, dan ini sudah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah haramkan. Dan itulah ketetapan yang lurus dan terkhusus. 4 bulan tersebut kita dilarang untuk berlaku zalim terhadap diri kita ataupun orang lain. Alhamdulillah, kita tengah mendekati bulan-bulan haji atau sudah berada di bulan-bulan haji. Kita berharap kita dapat memaksimalkan bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak amal saleh. Karena kata para ulama menafsirkan dari ayat yang kita baca barusan, seseorang yang berlaku zalim di bulan-bulan haram maka dosanya akan dilipat gandakan. Namun sebaliknya, jika seseorang memanfaatkan waktu-waktunya beramal saleh, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan pahalanya akan dilipat gandakan. Dan pada kesempatan yang baik ini, setelah kita memuji Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah catatan kecil berkaitan dengan ibadah yang disyariatkan di bulan-bulan haram ini, yaitu ibadah berkurban. Para hadirin yang kami muliakan, berkurban adalah sunnah yang telah ditinggalkan oleh banyak orang. Orang-orang beranggapan bahwasanya berkurban itu adalah sekali seumur hidup, padahal ini adalah pemahaman yang keliru. Berkurban harusnya dilakukan setiap tahun, karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar", sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu berupa telaga yang bernama Al-Kautsar. Dalam tafsir yang lain disebutkan Nahrul Jannah, sungai di surga. Setelah Allah mengabarkan kenikmatan yang disediakan untuk Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 perintah. Yang pertama adalah fashalli lirabbika, yaitu salatlah untuk Rabbmu. Salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya adalah wanhar, yaitu lakukanlah sesembelihan. Allah tidak membedakan antara ibadah Idul Adha, yaitu salat, dengan ibadah berkurban. Artinya kalau seandainya setiap tahun kita salat Idul Adha, maka berkurban pun juga setiap tahun. Risalah yang pertama, catatan kecil yang ingin kami sampaikan pertama berkaitan dengan berkurban adalah, yang pertama adalah hukum dari berkurban itu sendiri. Para hadirin yang kami muliakan, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang diutamakan, sunnah yang ditekankan. Ketika sunnah itu menjadi ditekankan atau direkomendasikan, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Bahkan Ibrahim Al-Bajuri ketika menjelaskan Fathul Qadir, beliau menjelaskan hukum berkurban itu adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah adalah sunnah yang jika sudah diwakili oleh seorang dari keluarga, maka sudah tercukupi. Maka kalau ditanya bagaimana rasio hewan kurban dalam suatu wilayah, jawabannya adalah 1:1. Satu rumah, satu keluarga harusnya berkurban dengan 1 hewan kurban. Kalaulah kita lihat bagaimana antusias kaum muslimin untuk berkurban, maka kita akan dapati Idul Adha berlimpah ruah hewan-hewan kurban, daging-dagingnya didistribusikan kepada kaum muslimin, bahkan bisa bertahan sampai sebulan setelah Idul Adha itu berlalu. Namun ternyata
Di antara para kaum muslimin beranggapan bahwasannya cukuplah orang-orang kaya saja. Cukuplah orang-orang yang berduit saja yang berkorban, adapun kita yang miskin ini tidak usahlah berangan-angan, tidak usah bercita-cita, tidak perlu memiliki target untuk berkorban, apalagi setiap tahun berkorban. Maka ini adalah pemahaman yang keliru para hadirin. Hendaklah setiap kaum muslimin, setiap orang yang mengaku beriman, yang mengaku meneladani Nabi Muhammad SAW memiliki target untuk berkorban. Karena berkorban bukan hanya ibadah individu, tapi ibadahnya keluarga. Harmonisasi keluarga justru ada ketika keluarga tersebut memiliki tujuan yang orientasinya adalah akhirat. Sama-sama merangkul keluarganya, ayo patungan, ayo menabung, ayo kumpulkan, ayo kita himpun dana-dana dari orang tua, dari anak, ibu, ayah, suami, istri. Sama-sama punya visi, punya target, punya pencapaian. Kalau bisa setiap tahun kita berkorban. Ini adalah salah satu bentuk antusias keluarga muslim, keluarga yang benar-benar jujur ketika meneladani Nabi Muhammad SAW, ketika mengagungkan syiar-syiar Islam. Jika ditanya sekali lagi, apakah tahun ini kita akan berkorban? Maka silahkan persiapkan, masih ada waktu untuk kita berpatungan, untuk kita menyiapkan dana untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang kami muliakan, catatan kecil yang kedua yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kalau ditanya apakah kurban memiliki keutamaan khusus, maka tidak ada dalil yang spesifik secara rinci, secara detail menyebutkan berkurban itu nanti di hari kiamat akan ditunggangi hewan-hewan kurban. Tidak ada. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berkurban itu secara spesifik tidak ada. Minimal dia dhaif atau bahkan ada di antaranya adalah palsu. Namun demikian hikmah di antara pensyariatan kurban itu sangatlah besar. Kita tidak hanya meneladani Nabi Muhammad SAW, tidak hanya meneladani sahabat, namun kita meneladani Ibrahim Khalilullah yang dulu ketika disyaratkan untuk menyembelih anaknya, beliau dengan sukarela, dengan besar hati, karena kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kecintaan beliau terhadap anaknya. Namun kalau kita cermati bagaimana kecintaan itu bisa terwujudkan, bayangkan bagaimana Ibrahim itu menunggu buah hatinya bertahun-tahun, puluhan tahun tidak dapat. Namun kemudian ketika diberikan Ismail, kemudian ditunggu sehingga Ismail itu sudah mulai dewasa mandiri, justru diuji dengan kecintaannya. Maka kalau kita ditanya, bagaimana Allah menguji orang-orang beriman? Maka Allah akan menguji orang beriman dengan apa yang mereka cintai. Begitulah hikmah di antara berkorban. Nabi Ibrahim justru diuji dengan apa yang beliau cintai, anaknya. Yang dia tunggu-tunggu, dia wanti-wanti, dia elu-elukan. Sudah ada di hadapannya namun harus dikorbankan. Para hadirin, kalau ditanya, kita ingin tidak mendapatkan derajat tertinggi dari kebaikan? Kalau jawabannya iya, maka siap-siap diuji dengan apa yang dicintai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan derajat paling tinggi dari kebaikan sampai kalian berani, sampai kalian rela, sampai kalian ridho, sampai kalian besar hati untuk berinfak dengan apa-apa yang kita cintai. Para hadirin kami muliakan, maka kalaulah berat hati kita untuk mengeluarkan harta tersebut, itu artinya kita sedang diuji. Allah telah memodali kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Berinfaklah dengan harta yang sumbernya dari Allah. Modalnya dari Allah, rezeki kita dari Allah, harta benda kita dari Allah, modalnya dari Allah. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berinfak, Allah perintahkan kita untuk berkorban. Sebelum tiba ajalnya, sebelum tiba kematian kita. Sehingga orang-orang yang menyesal di hari kiamat adalah orang-orang yang
tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka di antara hikmah disyariatkannya berkurban adalah bentuk kejujuran kita, bentuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati yang sebenarnya. Dan seberapa jujur kita meneladani Nabi Muhammad SAW, maka dibuktikan dengan berbagai macam amalan yang kita usahakan. Di antaranya adalah berkurban. Karena Nabi sendirinya telah mencontohkan beliau 10 tahun bermukim di Madinah, tidak pernah sekalipun beliau lewatkan berkurban. Selalu berkurban. Bahkan beliau memotong amlahaini aqranain, 2 ekor kambing yang gemuk dengan tangan beliau sendiri. Beliau masak, beliau bagikan. Bahkan disebutkan beliau itu berkurban pernah suatu ketika 63 unta. Sama dengan jumlah usia beliau saat itu. Para sahabat juga antusiasnya luar biasa. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanat ad-dhahaya 'inda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu para sahabat berkurban? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, "Kana ar-rajul yudhhi bisyah anhu wa an ahli baitihi." Dahulu seorang berkurban dengan 1 ekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Fayakulun wa yut'imun. Dia makan dagingnya, kemudian dia bagikan. Bahkan disebutkan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Dahulu kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah. Al-badana an sab'atin wal baqara an sab'atin. Mereka berpatungan para hadirin, 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kesungguhan hati kita? Bagaimana dengan kejujuran kita ingin meneladani Nabi tapi hanya setengah-setengah? Mudah-mudahan para hadirin sekalian, kita bisa berkurban tahun ini. Atau kalaulah tidak bisa berkurban tahun ini, kita membantu untuk pelaksanaan hewan-hewan kurban tersebut agar disembelih secara baik. Dengan demikian, kita termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Para hadirin yang kami muliakan, pada khutbah yang pertama kita telah sebutkan 2 catatan penting berkaitan dengan ibadah kurban. Yang pertama adalah hukum dari berkurban itu sendiri. Kita sudah tahu hukumnya, tinggal kita maksimalkan rezeki yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu hikmahnya. Hikmahnya tidak hanya meneladani Nabi, tidak hanya meneladani para sahabat, bahkan kita juga meneladani Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian catatan yang terakhir yang ingin kami sampaikan. Tujuan utama dari berkurban adalah bukan banyak-banyakan hewan yang kita kurbankan. Bukan saya yang paling besar hewannya, yang paling indah bentuknya, tidak para hadirin. Tujuan berkurban adalah untuk mengagungkan syiar Allah. Dan lebih dari itu adalah untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menerima yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Takwa kita, kejujuran hati kita, rasa syukur kita.
Niat kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua para hadirin yang sampai kepada Allah. Bukan tentang banyaknya, bukan tentang besarnya. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari menyebutkan tabahan nas, thumma tabahan nas, fasara kama tara. Orang-orang di zaman beliau saja sudah banyak yang berbangga-bangga. Jumlah besarnya hewannya dibanggakan semuanya. Padahal bukan itu intinya para hadirin. Intinya adalah kita mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kejujuran hati. Maka hendaknya setiap muslim, setiap keluarga mulai menargetkan untuk berkurban setiap tahunnya semampunya. Bahkan disebutkan kalaulah seseorang itu berhutang untuk berkurban dengan syarat dia mampu untuk melunasinya, dengan syarat ada harapan untuk melunasinya, dengan syarat dia tidak terberati dan tidak menzalimi kebutuhan-kebutuhan yang dia wajib untuk memenuhinya, maka dia harusnya melakukannya, maka harusnya dia perjuangkan, maka harusnya dia maksimalkan harta-harta yang dikumpulkan. Para hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan di hari yang mulia ini doa-doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harapan kita untuk berkurban di tahun ini atau mungkin tahun depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berhaji sebagaimana saudara-saudara kita yang dimudahkan untuk berhaji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah jannatal lati fiha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu la. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.